Oke, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Julkifli Abdurrahman, mahasiswa semester 2 kelas A, Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Dan pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu, yang dimana saya sebut nama beliau Bapak Roni Lukum, SPD MSc. Ya, langsung saja. Gerakan 30 September dalam dokumen pemerintah tertulis Gerakan 30 September PKI, sering disingkat dengan Gerakan 30 SPKI. Gestapo Gerakan September 30 atau juga Gestok Gerakan 1 Oktober adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya 1 Oktober di tahun 1965, ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lebih dibunuh dalam suatu usaha kudeta yang hampir sekaligus angkatan kelima pada kunjungan Menlu Subandrio ketiga di Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis Chung. Penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno, tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya Gerakan 30 S. Pada awal tahun 1965, Bung Karno atas saran dari PKI, akibat dari tawaran Perdana Menteri RRC, mempunyai ide tentang angkatan kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI, akan tetapi petinggi angkatan darat tidak setuju, dan hal ini lebih menimbulkan nuansa mencurigai antara militer dan PKI. Di akhir 1964 dan permulaan 1965, ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan IPKI. Bentrokan besar terjadi antara mereka dengan polisi dan para pemilik tanah. Bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah. Tidak peduli bahkan mau tanah siapapun, milik negara, milik bersama. Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolshevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan Partai Komunis menyita milik SAR dan membagi-bagikannya kepada rakyat. Peristiwa seumur lubang buaya pada 1 Oktober 1965 dini hari, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pegawai Istana Cakrabirawa yang dianggap loyal kepada PPKI, dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol untuk Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Maijen Soeharto. Kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut. Peringatan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Sesudah kejadian tersebut, 30 September peringati sebagai hari peringatan 30 September, itu disebut dengan G30 SPKI. Hari berikutnya di 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dan pada masa pemerintah Soeharto, biasanya sebuah film mengenai kejadian tersebut
juga ditayangkan di seluruh stasiun televisi di Indonesia setiap tahun pada tanggal 30 September. Selain itu, pada masa Soeharto biasanya dilakukan upacara bendera di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya dan dilanjutkan dengan tabur bunga di makam para pahlawan revolusi di TMP Kalibata. Namun sejak era reformasi bergulir, film itu sudah tidak ditayangkan lagi dan hanya tradisi tabur bunga yang dilanjutkan. Baiklah, materi selanjutnya, ledakan bom di depan gereja Katedral Makassar. Sebuah ledakan terjadi di depan gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 28 Maret 2021. Diberitakan Kompas.com Minggu 28 Maret 2021. Pihak Mabes Polri telah mengonfirmasi bahwa ledakan yang terjadi sekitar di pukul 10 itu merupakan bom bunuh diri. Kepala Biro di Penerangan Umum Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan mengatakan polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Masih dilakukan penyelidikan oleh Polda Sulawesi Selatan untuk mencari tahu siapa pelaku bom bunuh diri tersebut, termasuk motif dari bom bunuh diri tersebut. Kata Ahmad, sementara itu Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Merdisyam menyebut ledakan itu mengakibatkan balasan orang terluka. Merdisyam mengatakan ledakan itu terbilang berskala besar atau high explosive, sebab ledakan itu menyebabkan pintu gerbang gereja dan beberapa kendaraan di sekitarnya rusak. Ya, materi selanjutnya, penistaan agama. Penistaan agama adalah tindakan, perbuatan, tutur kata atau sikap yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan atau hinaan kepada individu atau kelompok melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat, istiadat maupun agama. Secara garis besar, Pancasila telah hadir di dalam hubungan antara agama dan negara dan senantiasa menghadiri kenyamanan terhadap berbangsa dan bernegara. Dapat dipahami pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karenanya, hubungan agama dan negara, hubungan antara agama dan negara senantiasa menghadirkan sebuah konsekuensi. Hukum di Indonesia yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa negara atas nama konstitusi mengurusi urusan agama dan kepercayaan sehingga munculnya pluralisme hukum di dalam menjalani politik hukum yang harmonis. Negara secara aktif dan dinamis harus menyokong setiap individu sehingga terciptanya kerukunan umat beragama dan tercapailah hubungan ideal yang diharapkan oleh pendiri negara ini dan pejuang-pejuang yang telah susah payah mempertahankan kemerdekaan, karena jika rasa agama, rasa tentram dan damai dan jiwa Bhinneka Tunggal Ika melekat di jiwa masyarakat Indonesia dewasa ini mengidentifikasikan bukan negara sekuler dan agama, maka dengan tegas Indonesia adalah negara bertuhanan. Negara bertuhanannya adalah mendedikasikan Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, materi selanjutnya implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi Pancasila adalah mewujudkan nilai moral yang terkandung dalam Pancasila sebagai norma etik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun beberapa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Yang pertama, 1. Menerapkan sikap toleransi antar umat beragama dan menghormati ibadah umat agama lain. Yang kedua, berbuat baik pada orang lain seperti tetangga dan saling membantu sesama masyarakat. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai di perbedaan. Mengapa Pancasila penting diimplementasikan dalam kehidupan? Mengapa? Nilai Pancasila wajib diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari karena nilai-nilai dalam Pancasila mencakup semua aspek-aspek kehidupan dalam bermasyarakat, mulai dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan.